وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta karunia taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali dapat hadir berhimpun dalam majelis ilmu kajian tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari mula kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kajian kita masih dalam surat Al-An'am, memasuki ayat yang ke-136 hingga ayat yang ke-138. Saya akan bacakan beberapa ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiba. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وجعلوا لله, dan mereka orang-orang kafir menjadikan bagi Allah mimma dzara'a minal harth, dari apa yang telah Allah ciptakan daripada tanaman, wal an'am, dan juga binatang ternak, nasiban, bagian-bagian. Maka mereka mengatakan hadza lillah, ini bagian milik Allah, biza'mihim, menurut praduga dan prasangka mereka, wa hadza lisyurakaina, dan ini bagian untuk sekutu-sekutu kami. Famaka dari syurakaihim, maka apa yang dibagikan untuk sekutu-sekutu mereka, fala yasiru ilallah, maka dalam anggapan mereka tidak akan sampai kepada Allah. Wa maka lillah, dan apa yang ada di sisi Allah, bahwa yasiru ila syurakaihim, maka itu akan sampai kepada sekutu-sekutu mereka. Za'a ma yahkumun, buruk sekali keputusan dan juga hukum yang telah mereka berikan. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin, dan demikianlah dihias-hiaskan pada kebanyakan orang-orang musyrik, qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka, syuraka'uhum, yaitu siapa yang menghiasi sekutu-sekutu mereka, tuhan-tuhan yang mereka persekutukan, liyurduhum, agar menghinakan mereka, waliyalbisu alaihim dinahum, dan membuat talbis atau menghias-hiasi, mencampur adukkan atas mereka agama mereka. Walau sya'allah, dan jika Allah menghendaki ma fa'aluhu, maka niscaya mereka tidak akan melakukannya. Fadarhum,
maka biarkanlah mereka wama yaftarun, dan apa yang mereka ada-adakan. Wa qalu, dan mereka mengatakan hadhihi an'am, ini adalah binatang-binatang ternak, wa hadrun, dan juga tanaman-tanaman, hijrun, adalah haram, dilarang. La yat'amuha illa man nasya, tidak memakannya kecuali orang yang kami kehendaki bizamihim, menurut praduga mereka. Wa an'amun, dan juga binatang ternak hurrimat zuhuruha, yang diharamkan punggung-punggungnya. Wa an'amun, dan juga binatang ternak la yadhkuruna smallahi 'alaiha, yang tidak dibacakan nama Allah atasnya, iftira'an 'alaihi, sebagai bentuk pengada-adaan atas mereka, atas Allah. Saya jazihim, sungguh Allah akan membalas mereka dimakan yang baru, disebabkan oleh sesuatu yang diada-adakan itu. Insyaallah. Hadirin rahimakumullah, di dalam beberapa ayat ini, sebagaimana pada ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala pada pekan yang lalu menegaskan tentang peringkat dan golongan-golongan atau kedudukan derajat amal setiap manusia. Jadi manusia ini memiliki kelompok-kelompok berdasarkan amalnya. Ada amal yang baik, ada amal yang buruk, ada orang yang taat, ada orang yang maksiat. Dan masing-masing kata Allah Subhanahu wa taala beramal menurut apa yang telah mereka yakini kedudukannya itu. Hadirin rahimakumullah, di ayat 135 yang lalu Allah Subhanahu wa taala menutup terkait tentang bukan perintah tetapi sesungguhnya pembinaan. Jadi kalau kemudian dikatakan di sini ya'malu ala makanatikum, beramallah untuk keyakinan kalian, ini bukan perintah tetapi sesungguhnya bentuk apa, pembinaan. Sama seperti misalkan kalau orang tua yang sudah begitu jengkelnya dengan anaknya, sudahlah kau buat apa saja, aku gak akan urus lagi. Nah, seperti itulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada mereka, ya'malu ala makanatikum, sudah amalah menurut apa yang kalian yakini kebenarannya. Tapi Allah mengingatkan di penutup ayat 135, ya, inna fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar, kalian nanti akan tahu apa akibatnya nanti di kampung akhirat. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang yang berbuat zalim. Jadi penutup ayat itu Allah mengancam akibat apa yang mereka yakini itu, bahwasanya apa yang mereka perbuat akibatnya buruk, dan sesungguhnya apa yang mereka perbuat adalah kezaliman yang membawa kepada apa? Ketidakberuntungan. Nah, salah satu di antara keyakinan mereka, keyakinan dan kepercayaan mereka, nah ini yang Allah lanjutkan di ayat 136, 137 hingga 138, yaitu beberapa adat dan tradisi ini tentu tidak lahir begitu saja. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi, kebiasaan yang sudah mengakar, ini biasanya muncul dan lahir dari sebuah keyakinan yang kuat. Jadi tradisi itu kalau diyakini yang kuat jadi. Nah, kalau tradisi muncul dari keyakinan yang benar, betullah dia. Tapi kalau tradisi itu lahir dari sebuah kepercayaan dan keyakinan yang keliru, ini yang kemudian menjadi masalah-masalah, sehingga bisa menjadi tradisi-tradisi syirik. Termasuk dalam ayat ini tradisi yang dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah. Jadi dulu orang-orang kafir jahiliyah, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam tafsirannya ini, orang-orang kafir jahiliyah itu punya kepercayaan. Jadi mereka itu meyakini, membagi-bagi apakah tanaman ataukah binatang. Ada tanaman yang diperuntukkan untuk Allah, ada juga tanaman yang diperuntukkan untuk Tuhan-Tuhan mereka, berhala. Ada binatang yang diperuntukkan untuk Allah, ada juga binatang yang diperuntukkan untuk berhala-berhala mereka. Nah, mereka keyakinannya apa? Kalau yang diperuntukkan untuk Allah sampai kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi kalau yang tidak yang diperuntukkan untuk Allah sampai ke
Tuhan-Tuhan mereka. Tapi kalau yang diperuntukkan untuk Tuhan-Tuhan mereka nggak akan sampai kepada Allah. Jadi nggak akan sampai kepada Allah. Nah prakteknya mereka dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, jadi kalau sudah panen, jadi hasil panennya itu nanti diletakkan, ada yang diletakkan di berhala-berhala mereka, di berhala-berhala mereka. Nah kalau ada sesuatu yang jatuh atau menetes dari berhala-berhala mereka, keyakinan mereka itu yang jatuh dan tetesan harus juga diperuntukkan untuk yang diserahkan kepada Allah. Tapi kalau misalkan panenannya itu diperuntukkan untuk Allah, lalu ada yang jatuh, tidak diserahkan ke, tidak diperuntukkan untuk berhala-berhala mereka, anggapannya apa? Nggak sampai. Ini keyakinan mereka. Makanya Allah sebut saat yaqumun, sungguh teramat buruk keputusan mereka. Kalau yang untuk Allah nggak sampai, tapi giliran Tuhan mereka dikatakan sampai. Ini keputusan dan juga kepercayaan yang Allah katakan saat seburuk-buruk keyakinan, seburuk-buruk kepercayaan yang seperti itu. Akibat apa? Lahir kebiasaan ini, tradisi ini dari kepercayaan yang bengkok, ya, yang tidak lurus ketika mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam islam, kira-kira kalau saat ini masih ada nggak ya? Tradisi begini rasanya kalau mau coba untuk dilihat-lihat kadang-kadang masih ada juga begitu ya. Tradisi-tradisi misalkan rebutan apa nggak tahu jual makanan ya. Sesaji ya. Nah, sesaji. Katanya kalau yang diperuntukkan untuk tuan-tuan mereka yang kemudian diperebutkan nanti tambah rezekinya. Atau misalkan nanti sesaji yang diperuntukkan katanya sesajian itu nanti ditanam balik ke tanah, katanya tanah makin subur, nanti penghasilannya lebih banyak, melimpah. Rasanya kok nggak ada beda begitu ya. Jadi 1400 tahun yang lalu ternyata masih membekas sampai saat ini kepercayaan seperti itu. Jadi apa yang disebut dengan sesaji, ternyata sesaji ini tradisi jahiliyah sampai sekarang juga masih belum hilang tradisinya. Nah, orang Hindu, Buddha, memangnya begitu tradisi mereka. Nah hadirin rahimakumullah, ini tradisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sesatkan ya karena tadi, jadi karena mereka juga memiliki kepercayaan dan juga akidah yang sesat juga, akidahnya nggak betul, akhirnya melahirkan tradisi yang betul. Disangkanya kalau untuk Allah akan diterima, Allah itu kalau kemudian dipersekutukan nggak akan diterima. Jadi Allah katakan nggak diterima, pembagian begini ini nggak diterima. Maka sekali lagi kita katakan, dan Allah katakan ini bentuk aktivitas kegiatan tradisi jahiliyah, tradisi kesyirikan. Jadi, apapun alasannya, maka mesti kita juga harus tegas. Jadi tradisi-tradisi apakah mungkin ada sesaji ini, sesaji itu. Nggak tahu kalau di Solo itu apa namanya? Ada tumpengan sampai begitu ya, macam-macam. Dan banyak orang Islam yang masih berikutan. Ya anehnya kadang-kadang didoain sama Ustadz juga itu. Nah itu susah. Ustadznya juga nggak doain. Jadi gimana begitu ya? Jadi tradisi yang begitu keyakinan udah jelas itu diperuntukkan untuk Tuhan selain Allah. Nah, masih didoain. Ini namanya bercampur nanti. Bercampur, nggak akan diterima. Ayat 137 Allah juga mencela. Dan Allah sebut di dalam ayat 107 ini bentuk tazyin. Tazyin itu sesuatu yang dipandangkan indah, ya, dianggap baik, dipandangkan indah. Karena apa? Hakikatnya buruk. Sebenarnya bukan kebaikan, cuma ya, diyakini kebaikan, dihias-hiaskan bentuk kebaikan, yaitu apa? Tradisi membunuh anak. Itu juga begitu. Di zaman jahiliyah tradisi membunuh anak, yaitu tradisi jahiliyah dahulu. Ketika mendapatkan anak perempuan, maka akan dikubur hidup-hidup karena dianggap aib kalau mendapatkan anak perempuan, karena dianggapnya anak perempuan ini tidak ada manfaatnya ya, sesuatu yang celak. Makanya dalam Al-Quran itu
kalau mendapatkan wa idza busyira ahadun bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau mereka diberitakan engkau dapat anak perempuan, langsung berubah mukanya, kata Allah. Berubah itu jadi apa? Merah. Karena apa? Kadhib, dia marah itu. Kenapa? Istrinya melahirkan perempuan. Allah. Ini tradisi dan Allah sebutkan itu tazyin syaitan. Tazyin itu dia dihasiaskan. Hakikatnya keburukan adanya, kesesatan adanya. Tetapi karena diyakini sehingga menjadi tradisi yang buruk pun kalau diyakini benar, jadi benar juga itu. Saking begitu mengakarnya, orang kalau menyelisih tradisi itu dia marah sekali. Jadi kemarahannya menyelisih tradisi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini sudah berubah ini. Ya, kalau begini kita khawatir sampai sedemikian rupa. Nah, kita juga perlu luruskan ya, hadirin rahimahumullah, dan itu yang diada-adakan, tidak ada dalilnya, bahkan disinyalir ini yang diadakan oleh orang-orang Syiah, bahwa Umar bin Khattab ketika masa jahiliyahnya dikatakan dan diceritakan pernah membunuh anak perempuannya. Itu tidak benar. Dan ini sekali lagi mencederai kemuliaan dari seorang sahabat Umar. Dan itu adalah model cara-caranya orang-orang Yahudi dan orang-orang Syiah. Mereka itu mengurangi haibah yang dibawa para sahabat dengan membuat cerita-cerita palsu, termasuk juga cerita takrabah. Itu tidak benar. Sampai katanya durhakai orang tuanya saya begitu. Cerita itu sampai anak-anak juga. Ya, karena saking itu dipopulerkan oleh para ustaz juga yang kurang meneliti, dan itu sudah diteliti tidak benar. Jadi Umar tidak pernah beliau sampai membunuh putrinya. Ya, tidak sampai melakukan apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Tetapi tradisi jahiliyah benar ada. Dulu ada tradisi anak perempuan itu dibunuh karena dianggap tidak mendatangkan manfaat apapun. Ini juga diantara bentuk tazyin syaitan kepada mereka. Waliyat bisu alaihim dinahum. Nah, ini intinya apa? Talbis din itu membuat agama akhirnya tidak mendapatkan tidak semestinya. Jadi talbis itu kita menggambarkan agama tidak semestinya. Nah, itulah tugasnya setan itu. Kalau kita tetap beragama, bagaimana agar kemudian keberagaman kita itu tidak lagi utuh. Jadi coraknya itu sudah berbeda. Jadi apa yang mungkin saat ini sedang digaungkan, misalkan Islam Nusantara, misalkan begitu, itu kesannya bagus Nusantara, tapi khawatirnya ini menjadi celah dan pintu untuk apa? Agar hakikat agama itu hilang. Islam yang sebenarnya itu tidak tampak, yang lebih menonjol budayanya, dan itu keinginannya orang-orang yang tidak menghendaki Islam dari dulu, semenjak Sunan Bondonya, semenjak Raffles ketika menjajah Indonesia. Kalau kita baca sejarah begitu, dia berusaha untuk menyandingkan antara adat dan budaya dengan agama. Tujuannya apa? Mencampur adukan. Karena kalau kemudian dicabut akarnya agama, nggak mungkin, mustahil. Maka cara yang paling gampang adalah dimasuk-masukkan. Akhirnya nggak kelihatan Islam yang sebenarnya. Islam yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah ini nggak tampak. Itu maksudnya. Nah, sekarang ini ya terus terang kadang-kadang Islam yang begini yang bakal mendapatkan tempat. Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu nggak Qatar masuk apa ini. Ini katanya lagi diskusi sama Iqbal katanya. Jadi nggak Qatar. Tapi saya dapat wallahu a'lam bishawab, wallah ini keabsahannya. Tapi ada yang menyebar di WA itu nggak bisa dipercaya juga ya. Kadang-kadang kita tidak tahu ada bayatnya. Salah satu baiknya adalah mesis masih apa ini masih jangan-jangan ini kalau mesis masih daripada orang-orang Nasrani lain, jangan-jangan salah bayat ya. Jadi kepada Isa Al-Masih malah. Ada apa di balik ini? Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang kita harus mesti hati-hati.
Jadi intinya kadang-kadang hal-hal seperti ini ya bisa saja masuk. Jadi kepercayaan, tradisi, adat dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di ayat 138 Allah juga menegaskan kepada kita tentang kesesatan kepercayaan mereka yang mengatakan apa? Hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha bizani. Jadi mereka juga meyakini ada beberapa binatang, ada beberapa makanan yang hanya boleh dimakan oleh orang-orang tertentu. Jadi la yat'amuha illa man nasha. Yang boleh makan ini hanya kalangan-kalangan tertentu. Enggak boleh sembarang orang. Ini ternyata juga sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi dikatakan begitu. Wa an'amun hurrimat zuhuruha. Ada juga binatang-binatang tertentu diharamkan, enggak boleh. Karena apa? Dikhususkan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Wa an'amun la yadhkuruna smallahi 'alaiha. Begitu juga ada sengaja binatang itu tidak dibacakan bismillah, tapi diperuntukkan sebagai tumbal dan sesaji Tuhan-Tuhan mereka. Jadi Tuhan-Tuhan mereka, Allah katakan saya disihir dimakan yang tahu. Nanti Allah akan balas. Karena apa? Jadi kepercayaan yang diada-adakan oleh mereka ini. Jadi semua perkara-perkara yang diada-adakan di zaman jahiliyah tentu sekali lagi mengingatkan kepada kita dan juga meluruskan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah mendapatkan petunjuk dalam agama. Apakah makanan sudah jelas kalau kita ingin menunjukkan kepada Allah, gunakan untuk kepada Allah, keluarkan zakatnya, ikhlaskan karena Allah, berkorban untuk jalan agama Allah dan sebagainya. Bukan seperti yang diyakini oleh mereka, mungkin untuk ini, untuk itu, untuk tumbal ini, untuk sesaji ini dan yang lain-lain. Jadi kita mesti harus berhati-hati karena sampai sekarang ini rasa-rasanya masih ya, keyakinan-keyakinan seperti itu ada. Saya pernah dapat cerita, katanya ada ustadz spesialis, ada ustadz spesialis, dia mendoain untuk tumbal-tumbal. Apakah kalau bangun jalan, bangun jembatan, bangun rumah, bangun toko, bangun apa, diundang secara khusus untuk mendoain kasih tumbal-tumbal. Jadi kadang-kadang saya hanya bisa istighfar dan berlindung ya. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang masih hanya begitu. Ya, cuma dipoles-poles saja. Jadi, nah ini hadirin rahimahumullah, kadang-kadang tanpa disadari kepercayaan-kepercayaan itu masuk hanya dipoles saja. Dipoles, dengan doa. Kiranya dengan doa sudah sempurna ya. Padahal ini kembali. Ya, kita ini kalau minta perlindungan atau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang kita harapkan, tidak ada lain kecuali doa. Sudah cukup kita berdoa. Tidak ada namanya tambah ini tambah itu, tumbal itu, sesaji itu, tidak ada. Jadi mudah-mudahan apa yang mungkin ada di sekeliling kita, kalau masih ada kepercayaan, mari kita bersihkan karena itu kesesatan adanya dan bagian dari perilaku kesyirikan yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin secara umum ya, kandungan daripada ayat-ayat ini tidak ada hal yang yang mungkin memerlukan sebuah tafsiran lebih ya, selain daripada penjelasan-penjelasan tentang beberapa tradisi di zaman jahiliyah yang dulu diyakini dan menjadi kepercayaan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada hadirin, insyaallah kalau ada yang disampaikan atau ditambahkan.
Pertama terkait tentang ungkapan, kalau saya katakan ungkapan ya, karena para ulama mengatakan itu bukan hadis. Jadi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu bukan hadis. Termasuk juga utlubul ilma walau bisin sampai ke negeri Cina itu juga bukan hadis. Jadi itu ungkapan. Jadi ungkapan dan mesti kita luruskan. Meskipun mungkin dari sisi kandungan makna bisa saja ada nilai kebenarannya. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi sepanjang hidup kita. Sepanjang kita masih memiliki hayat di kandung badan, sepanjang itu pula sesungguhnya tuntutan untuk thalabul ilmi tidak akan pernah berhenti. Ya, terus kita belajar. Karena itu bagian daripada amal soleh yang sangat tinggi untuk meningkatkan amal kita. Ada banyak cerita salafus soleh kita yang mereka meninggal sampai proses thalabul ilmi. Banyak yang begitu. Artinya secara kandungannya ya, boleh kita terima. Artinya kita sampai lihat lahat atau saat mati kita bukan itu oke. Pertama itu bukan hadis. Yang kedua kalau dijadikan hujah untuk tauhid lebih jauh lagi. Karena pertama dia bukan hadis. Yang kedua kalau dijadikan hujah atau dalil adanya tauhid daripada itu, ya. Jadi amalan itu mesti didasarkan dengan sebuah dalil minimalnya hasan, minimalnya sahih atau minimalnya hasan. Dhaif tidak bisa. Nah, apalagi itu dijadikan hujah untuk kebenaran tauhid jelas jauh. Jadi artinya tidak tepat ungkapan itu menjadi sebuah dalil adanya tauhid itu sendiri. Pemahaman sahih. Yang kedua masalah takwa diartikan dengan takwa iman. Jadi salah satu kandungan makna takwa itu adalah al-khasyah. Ya. Para ulama katakan bahwa orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi di antara tafsiran nama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, yakhsha di situ artinya orang yang takwa. Insyaallah tidak ada salahnya. Jadi makna takwa itu kan banyak. Ada dari ungkapan kata waqayati, wiqayatan. Dari arti orang yang menjaga. Orang yang menjaga. Sebab orang yang bertakwa itu orang yang menjaga dari hal-hal yang akan dimurkai oleh Allah. Dan orang yang menjaga itu mampu memelihara jika orang itu memiliki rasa takut di dalam hatinya. Jadi rasa takut dalam hati itu yang akan melahirkan sikap penjagaan yang kuat dalam diri seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan kita kan kalau ada baca mengundang orang membaca yakin atau apa gitu kan, itu kan selalu ibu air putih itu minta dibacakan. Itu dasarnya apa? Sebab ada dulu kemudian orang membaca Bismillah dengan sebelum dia meneliti dan setelah dibaca Bismillah diteliti, itu ion-ion yang dalam baca itu berkumpul jadi satu. Sebelumnya dia berpecah. Lalu bacaan itu ibu sering bawa kalau baca yakinan atau apa kan bawa air putih biasanya dalam botol, minta didoakan. Itu termasuk budaya jahili atau gimana? Sedangkan penelitian mengatakan bahwa kalau air putih dibacakan Al-Fatihah, itu ion-ion yang di dalam air putih itu berkumpul menjadi satu. Sebelumnya dia tidak berkumpul. Lalu saya kaitkan dengan ibu-ibu minta pada kiai apa untuk bacakan air putih untuk dibawa pulang itu gimana? Bisa dijelaskan. Baik. Jazakumullah khairan. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi di era teknologi semakin canggih ya, memang banyak penemuan-penemuan ilmiah yang semakin membuka semakin membuka kebenaran. Tetapi kita tidak boleh balik bahwa kebenaran itu tolak ukurnya adalah penemuan ilmiah. Jadi sebab apakah ditemukan kajian ilmiahnya ataukah tidak, sesungguhnya kebenaran tetap kebenaran. Sebab tidak bisa kebenaran kemudian berdasarkan fakta ilmiah. Ini kadang-kadang makanya fakta-fakta ilmiah yang mungkin muncul hari ini sesungguhnya adalah sebagai sebuah penguat saja. Jadi penguat dan bukan sebagai kebenaran tolak ukur. Ini kebenaran atau tidak. Tetapi semakin meyakinkan baik kita akan sebuah kebenaran. Termasuk misalkan tentang
rahasia air. Ya. Rahasia air. Bahwa diteliti oleh orang Jepang, ternyata dia mengalami yang namanya interaksi. Ya. Kalau kita bacakan puji-pujian, kita bacakan dia ayat Quran. kristalnya terapi dan terapi Ya. ketika dilihat dalam mikroskop. Tentu ini semakin ya membuat keterangan kita dan meyakinkan bahwa ketika kemudian kita minum diminta untuk baca Bismillah, ketika kita selesai makan hamdalah dan puji-pujian makan dan minum seharinya, bahwa sesungguhnya bukan sesuatu yang sia-sia, bahwa mereka itu istilahnya apa, interaktif dengan kita. Jadi interaktif. Kalau kemudian kita bacakan dengan doa, maka insya Allah susunannya bukan ternyata dia ini makhluk hidup yang bisa interaksi dengan kita bacaannya. Tidak lebih itu. Ya. Jadi kalau kemudian apakah itu kemudian menjadi tradisi minta doa, ya, pada dasarnya tidak salah. Meminta doa boleh. Kita katakan termasuk tawasul yang syar'i dibolehkan. Tawasul dengan Asmaul Husna, tawasul dengan amal soleh kita. Yang ketiga adalah tawasul dengan doa orang yang soleh. Jadi boleh kita minta doa dengan orang yang soleh, boleh sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika dulu terjadi musim paceklik, maka minta doa kepada Ibnu Abbas. Dulu pada zaman Nabi masih hidup, beliau minta doa kepada Rasul. Tetapi ketika Rasul sudah tiada, maka kembali kepada Ibnu Abbas yang dalam keyakinan para sahabat adalah orang yang dekat dengan Nabi Sallam. Orang yang dekat dengan Nabi, maka dimintakan doa, dibolehkan. Maka boleh, insya Allah salah satu di antara wasilahnya, wasilah kita termasuknya wasilah terapi, wasilah ruqyah itu dengan menggunakan air. Boleh, karena ada dalil-dalilnya. Boleh dijadikan sebagai kita tiupkan di tangan, kita usapkan ke badan, insya Allah masih diperbolehkan dan ada dalilnya. Termasuk juga dengan menjadikan wasilah air, kita tiupkan, kita minum, insya Allah boleh. Termasuk dengan bintang atau habatus sauda, ya. Habatus sauda kita minum kurma, terutama kurma ajwa, kemudian dengan madu, ya. Ini juga beberapa yang ada sunnahnya. Jadi beberapa benda gitu ya, yang dijadikan oleh Rasulullah dan ada rekomendasi diperbolehkan untuk dijadikan sebagai sarana. Jadi kalau misalkan anaknya sakit panas, misalkan Ustaz, Pak, minta doain, doakan saja, bacakan Al-Fatihah saja. Sama seperti ketika sahabat dulu ketika membacakan Al-Fatihah orang yang terkena sengat kata Jibril, ya, bacakan Bismillah, yakin terapi syifa, Bismillah. Dan Allah, insya Allah. Ya. Jadi masih diperbolehkan. Cuma yang perlu diluruskan, saya pernah saya sampaikan kebiasaan tradisi sebagian kalangan kalau hari Jumat kadang-kadang ditaruh di bawah mimbar. Nah itu nggak ada. Atau ketika yasinan itu kadang-kadang dikumpulkan di tengah. Iya. Nah, dikumpulkan di tengah. Nanti rebutan pasti rebutan. Jadi wallahu a'lam bishawab, ini tradisi tidak ada sandarannya. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa yang membuat kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, lalu bagaimana mendapatkan rahmat Allah? Allah menyebutkan inna rahmat Allah itu bahwa sebenarnya rahmat Allah itu amat besar dengan orang yang berbuat baik. Jadi tadi itu utamanya manusia dan harus tahu pandai akan berbuat. Apa arti sesungguhnya rahmat Allah? Rahmat itu apa arti? Kemudian apakah ada bedaan rahmat dengan buruknya diri? Dengan rahmat dengan diri mereka. Nah, kalau orang ngasih nama anak mereka rahmat pakai D, rahmat pakai D, gitu kan? Nah, ini apakah ada perbedaan? Sama saja gitu. Jazakumullah khair. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita memang rahmat kasih sayang. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hampir sama, meskipun dalam banyak tafsir selalu dibedakan bahwa rahmat Allah ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan satu di dunia. Sebenarnya dalam hadis kutsinya Allah memiliki 100 rahmat. Satu yang diturunkan di dunia dan itu yang dibagi kepada seluruh makhluknya. Dan 99 itu yang disimpankan bagi orang-orang yang beriman. Dan itu yang rahimnya Allah. Rahim kasih sayang Allah yang nanti akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. 99. Jadi kalau kita melihat penegasan ini, satu rahmat saja sudah sedemikian.
apalagi yang nanti 99 tidak terkira bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang itu intinya secara umumnya cuma memang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surah Al-A'raf gitu ya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Itu ayat selanjutnya itu adalah alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunas zakat wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ya, orang yang menegakkan sholat, orang yang menunaikan zakat, orang yang kemudian taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Itulah tafsiran daripada al-muhsinin. Jadi tafsiran bahwa orang yang berbuat baik itu lengkap. Jadi iqamatus sholatnya ada, tapi kita zakahnya juga ada. Artinya hubungannya dengan Allah baik dalam bentuk iqamatus sholat menegakkan, tapi juga itu zakat dalam bentuk hubungan sosialnya juga baik. Makanya tidak dianggap orang ini muhsinin, ya, orang yang baik hanya hubungannya dengan Allah. Maka mengapa kemudian Rasul sampai 3 kali beliau mengatakan la yu'min, tidak beriman. Sampai para sahabat, siapa ya Rasul yang kau anggap tidak beriman itu? Rasul kemudian mengatakan la yu'min, tidaklah sempurna iman seseorang orang yang semalaman perutnya kenyang, tetangganya kelaparan. Subhanallah. Sampai 3 kali. Artinya apa? Harus lengkap sempurna. Rasul juga pernah menyatakan bahwasanya ada seseorang yang masuk neraka karena kucing. Rasul sebutkan, ceritakan, karena kucing dia masuk neraka. Padahal dia sholat, dia rajin sholatnya, tapi masuk kucing. Kenapa? Kucingnya dijerangkeng, dimasukkan ke dalam sangkar, tidak dikasih makan sampai mati. Sebaliknya, Allah begitu luas ampunannya pada seorang pelacur yang kemudian memberikan minuman. Jadi terhadap binatang. Ini juga bentuk kasih sayang. Jadi hadirin rahimahullah, tentu berbuat baik ini rahmatan lil alamin itu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang utama, kemudian kepada sesama. Makanya sering kadang-kadang pertanyaannya, ada orang yang hubungan sosialnya baik sekali, tapi dia jarang sholat. Gimana itu? Ya kita katakan dia kebalik. Mestinya dia harus berterima kasih yang paling utama dan yang paling didahulukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Yang ngurus dia. Tidak kurang-kurang rezekinya dia enggak sholat saja masih dibagi rezeki. Itu rahmat Allah kepada dia sesungguhnya. Nah, kepada sesama baik. Kembali istrinya. Harusnya kepada Allah yang utama, kemudian harus membias orang-orang yang di sekelilingnya. Jadi mudah-mudahan imannya kepada Allah membuat dia punya empati kepada sesama, membuat rasa kasih sayangnya kepada alam sekelilingnya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, dan sebagainya. Nah ini menjadi beberapa ini ya. Jadi muhsinin di situ sangat luas. Harus sempurna. Jangan hanya hubungannya dengan Allah, tapi hubungan dengan sesama tidak. Jangan hubungan sesama dengan Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Oh ya, perbedaan. Jadi memang yang benar itu karena rahmat itu pakai ta. Jadi ta itu t. Jadi rahmat, rahimah, ya rahmat pakai ta. Jadi kalau yang benar sebenarnya adalah kalau mau dikonversikan dalam bahasa Indonesia pakai t. Kalau pakai d, rahmat d. Wallahu a'lam bishawab. Belum ketemu itu juga. Jadi bahasa Arabnya pakai d, itu saya belum ketemu rujukan. Cuma yang benar pakai t. Tak, dalam tak pakai t yang benar. Itu rahmat kapila. Wallahu a'lam. Rahmat kapila. Jadi kalau yang ini pakai d kalau diluruskan. Silakan. Biasa ya, terus terang ini juga tradisi yang tidak ada sandarannya. Jadi sumpah kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqsamu billahi billah. Kalau kita bersumpah ya dengan Allah. Man aqlaqa billah. Kalau dia mau bersumpah, bersumpahlah karena Allah. Jadi itu sudah menjadi sebuah sunnahnya begitu. Bersumpah kalau mau bersumpah dengan Allah. Billahi, tallahi, wallahi. Ini kalimat sumpah. Ini yang sah.
Nah, adapun kemudian ditambahkan pakai kitab, kayaknya sepertinya ya pernah saya baca itu dari situ jadi barang. Dulu mereka itu untuk menyumpah mereka pakai Injil itu letakkan di atas. Iya. Nah kita lagi ikutan itu pakai letakkan di atas kepala kita pakai Quran. Begitu ya. Akibatnya ya karena makan sumpah sendiri. Wallahu a'lam tidak ada. Jadi tidak ada hal seperti itu. Jadi kalau kita misalkan dia bersumpah pakai Quran di atas kepala tapi tidak mengucapkan kalimat wallahi, tidak sah. Artinya tidak masa sumpah yang dibenarkan dari agama. Wallahu a'lam. Tidak ada dasarnya seperti itu. Kaitan dengan sumpah tadi Pak, saya tertarik gitu. Karena terus terang mantan pejabatnya rata-rata sumpah. Tiap mutasi sumpah. Kemudian sikap kita bagaimana? Sementara kita menolak itu sumpah. Kadang-kadang nggak mau melapaskan, tidak mau. Ya. Bagaimana? Ya itulah kadang-kadang realita dengan idealitanya yang kadang-kadang seringkali berbenturan. Jadi disinilah kemudian ketika kita mampu untuk misalkan mencegahnya dan menolaknya dengan cara hikmah, saya kira itu pilihan yang lebih utama dan menggunakan agama kita. Ya. Tapi kalau kemudian kita misalkan sudah mencoba untuk memberitahukan, kita juga mengelak, tapi tetap harus begitu tradisinya. Ya, kalau kita dalam kondisi yang sulit untuk mengelak, yang perlu dikatakan darurat. Jadi minimal seperti dalam 3 ayat itu kan, ada tiga keadaan. Waman yang beriman sallallahu alaihi wasallam, faulai kaum fasiqun, faulai kaum zalimun. Kata Syekh Utsaimin, beliau menafsirkannya, faulai kaum kafir itu orang yang menerima mentah-mentah, dia yakin bahwasanya ada hukum selain Allah yang dia yakini lebih baik daripada Islam, bisa kafir. Ini. Memang yang kedua adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik ini sesungguhnya adalah orang yang dia yakin Islam sebagai yang terbaik, dia pun punya peluang dan kesempatan untuk bisa merubahnya, tapi kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Ini yang fasik. Nah yang zalim ini yang ketiga, mereka yang yakin bahwasanya yang terbaik adalah agama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak punya peluang dan kesempatan. Bedanya dengan yang kedua tadi, dia punya peluang, tapi dia tidak mau menggunakannya. Ini fasik. Tapi yang ketiga ini, dia yakin yang terbaik agama, tapi dia nggak mampu berkutik. Ya inilah yang disebut kelompok yang ketiga, kata Nabi, kalau kita tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, minimalnya mengurangi yang jatuh. Walaupun kata Allah, kata Nabi, selemah-lemahnya imannya. Akhirnya begitulah kita kondisinya sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan membimbing kepada kita hal yang akan mendatangkan keridhaannya dan menjauhkan dari hal-hal yang akan dimurkai. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.